Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Lukas pasal 15 ayat 31. Firman Tuhan berkata, kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Sahabat Kristus, kisah ini menggambarkan seorang anak yang sulung dalam perumpamaan anak yang hilang. Anak yang hilang yaitu si bungsu suatu kali pulang ke rumahnya. Demi mendapati anaknya yang hilang telah kembali, bapaknya pun mengadakan pesta yang sangat besar. Namun hal ini tidak disukai oleh anak yang sulung atau kakaknya. Dia merasa sudah ikut bapaknya ini sekian waktu, tidak berbuat hal yang jahat, dan selalu ikuti apa kemauan bapaknya. Namun mengapa tidak mendapatkan perlakuan sama seperti adiknya? Bapaknya pun berkata, "Engkau telah bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Kalimat ini seakan-akan menampar diri anak yang sulung. Betapa bapaknya ini mengingatkan bahwa segala sesuatu yang ada di rumah bapaknya milik mereka juga. Milik bapaknya juga menjadi hak milik anaknya. Apa yang menjadi selera bapaknya juga menjadi selera anaknya juga. Kalau anaknya yang sulung mau mengambil sesuatu di rumahnya, tentu bebas saja. Betapa banyak kita memiliki konsep kekristenan seperti anak yang sulung ini. Kita merasa iri dengan perlakuan Tuhan pada orang lain, sementara doa kita merasa belum dijawab dan belum dipenuhi oleh Tuhan. Kita protes, sudah berdoa sekian lama dan berbagai cara sudah dilakukan. Kenapa belum ada hal baik? Kita marah pada Tuhan dan berkata, "Kapan Tuhan menolong saya?" Atau "Mengapa saya mengalami situasi seperti ini?" Bahkan bisa jadi kita merasa sudah melayani, sudah beribadah, dan sudah memberikan persembahan. Mengapa Tuhan tidak peduli dengan hidup saya? Kalau saya membeli kue gorengan, apakah bisa anak saya mengambil sesuka hatinya? Apakah boleh dia meminta suatu kue pada saya? Tentu saja bisa dan diperbolehkan. Dia bebas mengambil apa yang tersedia di rumah. Dia boleh mengambil apapun yang disajikan di meja makan. Mengapa? Oleh karena dia anak saya. Dia bebas menikmati apapun juga, tanpa banyak pertimbangan. Beberapa hari lalu, saya mendapatkan undangan pernikahan dari murid SD saya dulu. Saya harus datang sebagai satu-satunya guru yang diundang. Namun sampai Sabtu malam, saya tidak yakin. Tidak ada uang yang cukup untuk sekedar berangkat atau bahkan memberikan donasi kado pernikahan. Uang yang ada hanya 50.000. Buat makan sehari-hari tidak cukup. Apalagi buat ke acara pernikahan. Untuk bekal hari Senin berikutnya pun juga minim sekali. Pagi-pagi saya berdoa dan menyembah Tuhan. Saya tidak menuntut apapun secara keras. Saya juga tidak klaim janji Tuhan. Saya hanya bisa berkata, "Tuhan, uang saya tinggal 50.000. Kalau boleh Tuhan tambahkan untuk bisa ke pernikahan murid saya. Kalau Tuhan tidak tambahkan, ya saya tidak datang. Bukankah firman-Mu berkata, kepunyaanmu juga menjadi kepunyaan saya? Karena itu, saya minta bagian kepunyaan saya ya Tuhan." Sesederhana itu doa saya. Tidak perlu tengking-tengking, tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu bersuara keras. Sampai minggu menjelang siang, saya tidak ada uang tambahan. Kami makan seadanya yang ada. Sekitar pukul 10.30, saya iseng cek saldo rekening. Tidak terduga, saldo yang awalnya hanya 8.000 sekian, saat itu bertambah sekian ratus ribu. Tidak tahu dari siapa. Jumlahnya memang tidak terlalu besar, namun lebih dari cukup untuk saya menghadiri pernikahan murid saya. Acara diadakan jam 12.
masih cukup waktu untuk saya berangkat. Sahabat Kristus, jangan khawatir dengan kebutuhan hidup kita. Saatnya kita ubah pola pikir. Kita ini anaknya Tuhan. Kita harus sadar posisi kita. Kalau kita anak, kita diberikan otoritas. Apa yang menjadi kepunyaan Tuhan menjadi milik kita. Namun harus satu hal kita ketahui. Mengikut Tuhan Yesus itu yang diubah bukan ekonomi atau keadaan kita. Pola pikir kita yang harus berubah. Bahwa kita ini milik kesayangan Tuhan. Kita ini biji mata Allah. Kita ini anaknya Tuhan. Ketika kita meminta dan Tuhan pun sepakat, maka kita pun menerima yang terbaik. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kembali kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami diteguhkan iman kami melalui kesaksian yang kami dengar. Dan kami percaya, kami pun berhak menerima yang terbaik dari Tuhan. Kami pun boleh mengalami situasi yang terbaik dari Tuhan. Karena firman berkata, kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Yang menjadi milik Tuhan juga menjadi milik setiap kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Tidak ada bedanya, tidak ada yang terkecuali. Karena itu kami mau berkata, Tuhan, kami minta yang menjadi kepunyaan kami, menjadi bagian kami hari ini. Karena Kau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, sesuai dengan kapasitas yang Kau berikan, yang Kau percayakan bagi kami semua. Dalam pekerjaan, dalam studi, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam kehidupan rumah tangga, dan dalam apapun juga. Kau memberkati dalam ekonomi, Kau menyembuhkan yang sakit, Kau memulihkan keluarga-keluarga yang berantakan. Kau menyediakan pekerjaan bagi yang belum memiliki, dan bagi yang memiliki tanggungan dan sebagainya. Tuhan, kiranya kemurahan-Mu memampukan kami untuk melewati segala sesuatu. Firman Tuhan berkata, kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Dan kami percaya dengan yakin, karena kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kami pun menerima, sepakat menerima yang menjadi bagian kami dari kerajaan surga. Ampuni kalau seringkali kami tidak percaya, kami protes, kami mengeluh, kami marah-marah pada Tuhan. Hari ini kami mau berangkat, memulai hari dengan percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik, sangat baik, terlalu baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengalami dan menikmati yang menjadi bagian kita hari ini. Salam dari saya Ogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.